Andi duduk termenung di warung kopi pinggir jalan, memandangi secangkir kopi hitam yang sudah mendingin di hadapannya. Perutnya melilit lapar, tapi uang di sakunya hanya cukup untuk kopi ini. Hidupnya terasa semakin berat sejak dipecat dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan seminggu lalu. Saat itulah seorang pria tua berbadan tegap masuk ke warung, mengenakan jas hitam yang tampak kontras dengan suasana kumuh di sekitarnya. Wajahnya kaku, matanya tajam mengamati sekeliling sebelum akhirnya berjalan ke arah Andi. "Kamu Andi, bukan?" Suara pria itu berat, dalam, dan penuh wibawa. Andi terkejut, tidak mengenalnya, tapi mengangguk ragu. "Saya Pak Harto," lanjut pria itu. "Saya punya tawaran pekerjaan untukmu. Gajinya besar, sangat besar, tapi ada satu syarat." Andi meneguk ludah. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa syaratnya?" tanyanya hati-hati. "Kamu tidak boleh bertanya tentang sumber uangnya." Hening sejenak, Andi menatap pria itu dalam-dalam. Tawaran ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi di sisi lain, ia sudah putus asa. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya pilihan. "Kalau saya setuju, kapan saya mulai?" tanyanya pelan. Pak Harto tersenyum tipis, hampir seperti seringai. Andi masih belum percaya dengan keberuntungannya. Hanya dalam waktu semalam, hidupnya berubah drastis. Dari seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa, kini ia tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, lengkap dengan mobil yang terparkir di garasi. Rumah itu luas, terlalu luas untuknya sendiri. Lorong-lorong panjang dengan lampu gantung yang berkilauan terasa sepi dan sunyi. Tidak ada foto keluarga, tidak ada barang pribadi, hanya perabot mahal yang tertata rapi, seolah rumah ini lebih mirip showroom daripada tempat tinggal. Pak Harto menyerahkan sebuah kartu ATM padanya. "Uangmu akan selalu cukup. Gunakan sesukamu," kata pria itu dengan nada tenang. Andi masih sulit memahami semua ini. Ia tidak pernah bekerja, tidak pernah melakukan apapun, tapi setiap kali ia mengecek saldo, jumlahnya terus bertambah. Ia mencoba mengabaikan rasa penasaran yang menggelayuti pikirannya. Malam itu, Andi merayakan keberuntungannya. Ia makan di restoran mahal, membeli pakaian berkelas, dan menikmati malam di klub malam ternama. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi, ada satu hal yang mengganggunya. Saat ia pulang ke rumah, di tengah malam yang sunyi, ada sesuatu yang berubah. Rumah itu terlalu dingin. Bukan dingin biasa, lebih seperti hawa yang mencengkeram kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan di ujung lorong, di depan cermin besar yang tergantung di dinding, ia melihat sesuatu. Bayangan itu tidak bergerak seperti dirinya, tidak mengikuti gerakannya dengan sempurna. Sejenak, Andi terpaku. Lalu, dalam sekejap, bayangan itu menyeringai. Andi tersentak mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengerjap, dan semuanya kembali normal. Tanpa banyak berpikir lagi, ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Tapi di balik dinding rumah mewah itu, sesuatu sedang menunggu. Andi terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi dahinya. Mimpi itu terlalu nyata. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi oleh suara-suara aneh, berbisik, mendengung, memanggil namanya dengan nada serak dan bergetar. Saat ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mencengkeramnya dari belakang. Lalu tiba-tiba, sepasang tangan pucat mencuat dari kegelapan, mencengkeram wajahnya erat. Ia tak bisa bernapas, tak bisa berteriak. Dan sebelum semuanya menjadi hitam, ia melihat sesosok bayangan tinggi berdiri di sudut ruangan, mengawasinya. Bayangan itu memiliki mata merah yang bersinar dalam gelap. Andi duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Napasnya masih memburu. Ia meraba-raba ponselnya dan melihat jam di layar. Pukul 3.15 pagi. Angin berembus dari jendela yang setengah terbuka, membawa serta hawa dingin yang merayapi kulitnya. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dan menutup jendela.
Lalu ia mendengar suara itu. "Andi, kau sudah menerima bagiannya." Andi membeku. Suara itu datang dari balik cermin besar di sudut kamar. Ia menoleh perlahan. Dan saat matanya bertemu dengan bayangan di dalam cermin, jantungnya nyaris berhenti. Bayangan dirinya, lagi-lagi, tidak mengikuti gerakannya dengan sempurna. Bayangan itu tetap menatapnya tanpa berkedip balik. Ia mundur selangkah. Bayangan itu tersenyum, senyum yang lebar dan tidak wajar, seperti ada sesuatu yang salah dengan rahangnya. Lalu, sebelum ia sempat bereaksi, bayangan itu berbisik dengan suara yang bukan miliknya. "Kau sudah terikat. Tak ada jalan keluar." Andi menjerit dan terhuyung mundur. Ia menyambar lampu meja dan melemparkannya ke arah cermin. Kepingan kaca berhamburan di lantai. Namun di antara pecahan-pecahan itu, ia masih bisa melihatnya. Bayangan itu masih menatapnya. Dan perlahan, dari dalam pecahan cermin yang berserakan, terdengar suara napas berat. Pagi itu, Andi duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang mengepul di depannya. Tangannya gemetar saat mengangkat cangkir itu, tetapi pikirannya jauh lebih kacau. Semalam, ia mengunci diri di kamar setelah menghancurkan cermin itu. Namun, sebelum ia tertidur, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Seperti seseorang yang pincang, tapi ia tinggal sendirian di rumah ini. Dan yang lebih mengganggunya, saat pagi tiba, pecahan cermin yang ia hancurkan sudah lenyap, seolah tak pernah ada. Andi mengusap wajahnya. Ada yang tidak beres. Uang ini, rumah ini, semua kenyamanan yang datang begitu tiba-tiba, semua terasa seperti jebakan. Pikirannya kembali ke Pak Harto. Pria itu muncul begitu saja dalam hidupnya, menawarkan kekayaan tanpa syarat yang jelas. Siapa dia sebenarnya? Dari mana uang ini berasal? Andi menyalakan laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang Pak Harto di internet. Tak satu pun hasil pencarian menunjukkan jejak pria itu. Tidak ada catatan bisnis, tidak ada foto, tidak ada riwayat. Seolah dia hantu. Andi menutup laptopnya dengan frustrasi. Ia harus mencari cara lain. Siang itu, ia memutuskan pergi ke kantor pengelola properti yang mengurus rumah mewahnya. Ia berharap setidaknya bisa menemukan informasi tentang pemilik sebelumnya. Namun, begitu ia menyebut alamat rumahnya pada resepsionis, wanita itu langsung membeku. "Apa Anda yakin tinggal di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Andi mengangguk, merasa jantungnya mulai berdegup tak nyaman. Wanita itu menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Rumah itu seharusnya sudah kosong bertahun-tahun. Pemilik sebelumnya menghilang tanpa jejak." Andi merasakan darahnya berdesir. Wanita itu ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, "Bukan hanya satu orang. Setiap penyewa rumah itu selalu hilang begitu saja." Dada Andi terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi pertanyaan di kepalanya semakin membanjir. Ia harus bertemu dengan Pak Harto. Ia harus tahu kebenarannya. Namun saat ia kembali ke rumah malam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di atas meja makan, di tengah ruangan yang seharusnya kosong, tergeletak sebuah cermin kecil. Dan di dalam pantulan cermin itu, ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Andi membalikkan tubuhnya dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh kembali ke cermin kecil di meja, sosok itu masih ada di sana. Seseorang berdiri di belakangnya, meski secara fisik tak ada siapapun di ruangan itu. Punggung Andi meremang. Perlahan, tangan gemetarannya meraih cermin itu. Jantungnya berdetak keras di dadanya. Sosok di dalam cermin mulai bergerak. Kepala kurusnya meneleng sedikit, lalu tersenyum lebih lebar. Senyum yang nyaris tak manusiawi. "Sudah waktunya kau tahu." Bisikan itu terdengar jelas, bukan dari cermin, tapi dari belakang lehernya. Napas dingin menyentuh kulitnya. Andi terlonjak mundur dan melempar cermin itu ke lantai. Cermin pecah berkeping-keping, tetapi pantulan sosok itu masih terlihat dalam serpihan-serpihan kaca di lantai. Andi bergegas keluar. Malam sudah larut, jalanan sepi. Tanpa berpikir panjang,
Ia mengendarai mobilnya ke satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban, rumah Pak Harto. Rumah pria itu berada di sebuah kompleks mewah, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tak ada lampu menyala, tak terdengar suara apapun, seolah rumah itu sudah lama ditinggalkan. Namun, begitu Andi menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Sebuah suara serak menggema dari dalam. Pak Harto duduk di sebuah kursi di tengah ruangan. Tubuhnya membungkuk dengan kepala tertunduk. "Tuan, saya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini semua?" Suara Andi bergetar. Pak Harto mendongak. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Kulitnya pucat. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di sekelilingnya. "Kau ingin tahu dari mana uangmu berasal?" gumamnya. Andi mengangguk. Meski seluruh tubuhnya sudah menjerit agar ia segera pergi. Pak Harto mengangkat tangannya, menunjuk ke sudut ruangan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang awalnya tampak seperti bayangan. Namun saat Andi memicingkan mata, ia melihatnya lebih jelas. Sosok itu berdiri di sana, dengan tubuh yang tampak lebih seperti kumpulan daging membusuk daripada manusia. Matanya merah bersinar dalam kegelapan, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi runcing yang tak sejajar. Makhluk itu mengeluarkan suara berderit seperti tulang yang bergesekan, lalu berjalan mendekat. Pak Harto berbicara pelan, tapi suaranya bergetar. "Kekayaan kita berasal dari dia." Andi ingin berlari, tapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Ia hanya bisa menatap makhluk itu, yang sekarang semakin dekat, dan tersenyum padanya. Andi mundur, napasnya memburu. Kakinya nyaris tersandung karpet di bawahnya, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Bau busuk yang menyengat seperti bangkai bercampur belerang menyeruak ke udara. Matanya merah menyala, menatap Andi seolah menelannya bulat-bulat. Pak Harto masih duduk di kursi, wajahnya pucat dan penuh keringat. "Kau seharusnya tidak bertanya. Andi, aku sudah memperingatkanmu." Andi berteriak, matanya melebar. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, campuran geraman rendah dan desisan yang tajam. Tubuhnya bergetar, seperti berusaha menahan diri dari sesuatu. Pak Harto menundukkan kepalanya. Suaranya bergetar. "Setiap kekayaan membutuhkan pengorbanan." Pak Harto mengangkat wajahnya. Dan kali ini Andi melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Ketakutan yang begitu dalam. "Kita tidak diberi uang. Kita diberi bagian dari perjanjian." Dada Andi terasa semakin sesak. Pak Harto tersenyum miris. "Setiap bulan, seseorang harus menggantikan tempat kita." Andi membeku. Darahnya terasa membeku di pembuluhnya. "Aku sudah tidak bisa lagi." Tubuhku semakin melemah. Makhluk ini membutuhkan seseorang yang lebih muda. Andi menggeleng, langkahnya mundur. Pak Harto mengangguk pelan, matanya kosong. "Kau sudah menerima uangnya, Andi. Itu artinya kau sudah menyetujui perjanjiannya." Tiba-tiba, makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di belakang Pak Harto. Tangannya yang panjang dan kurus meraih kepala pria tua itu. Andi menjerit saat ia melihat sesuatu yang mustahil terjadi. Makhluk itu merobek kepala Pak Harto dari tubuhnya dengan mudah, seperti mencabut kepala boneka. Darah menyembur kemana-mana, memenuhi lantai dan dinding. Tubuh Pak Harto kejang-kejang sejenak sebelum akhirnya diam. Dan di saat itulah, Andi menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk itu kini berbalik padanya. Senyumnya lebih lebar, dan ia mulai berjalan mendekat. Andi mundur dengan napas tersengal. Matanya melebar, tak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan di depannya. Pak Harto telah mati. Tubuh pria tua itu terkulai di kursinya. Darah masih menetes dari leher yang koyak. Makhluk itu kini mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada Andi. Ia bergerak pelan, nyaris melayang. Setiap langkahnya menimbulkan suara aneh. Makhluk itu berbicara. Suaranya bukan suara manusia. Itu suara yang berat, serak, dan menggema seolah berasal dari dalam tanah.
Andi berbalik dan berlari. Ia menerobos pintu depan tanpa peduli lagi. Udara malam yang dingin menyambutnya. Tetapi ia terus berlari ke mobilnya. Kunci gemetar di tangannya. Ia harus pergi dari sini. Namun, saat ia menghidupkan mesin mobil dan menoleh ke kaca spion, makhluk itu ada di kursi belakang. Andi menjerit dan langsung meloncat keluar dari mobil. Ia terjatuh ke tanah. Lututnya tergores di aspal. Tetapi ia tidak peduli. Ia menoleh ke mobilnya lagi. Kursi belakang kosong. Tapi, sesuatu berubah. Rumah Pak Harto kini tampak lebih gelap. Seolah menyatu dengan kegelapan malam. Udara di sekitarnya semakin dingin. Dan Andi merasa seperti sedang diawasi dari segala arah. Kemudian, suara itu kembali. Bukan dari belakangnya. Bukan dari dalam rumah. Tetapi dari dalam kepalanya. Kau milikku sekarang. Andi berlari. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Namun, saat ia mencapai jalan raya, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Jalanan di depannya berubah. Ia seharusnya melihat lampu-lampu kota dari kejauhan, tetapi yang ada hanyalah kegelapan pekat. Seolah dunia di sekitarnya telah berubah menjadi tempat yang bukan lagi milik manusia. Andi terengah-engah. Ketika ia menoleh ke belakang, tubuhnya membeku. Makhluk itu berdiri hanya beberapa meter darinya. Kali ini, tubuhnya tampak lebih besar, lebih nyata. Tangan panjangnya terulur ke depan. Senyum lebarnya memperlihatkan gigi-gigi runcing yang tampak siap merobek daging siapapun yang berada di dekatnya. Andi mencoba lari lagi. Tetapi kakinya terasa berat, dan dalam satu kedipan mata, makhluk itu sudah ada tepat di depan wajahnya. Andi terlempar ke belakang dengan kekuatan tak terlihat. Tubuhnya menghantam tanah keras, membuat udara di paru-parunya seolah tersedot keluar. Kepalanya berdengung, pandangannya kabur. Makhluk itu berdiri di atasnya. Bau busuk menyeruak, menusuk hidungnya. Mata merah itu menatapnya dalam-dalam, seperti menelannya hidup-hidup. Kau sudah menerima bagianmu, Andi. Suara makhluk itu menggema di dalam kepalanya. Tidak terdengar seperti satu suara, tetapi seperti ratusan bisikan dari dalam kubur. Tiba-tiba, tangan panjang makhluk itu bergerak. Jari-jarinya yang kurus dan kotor meraih wajah Andi, menekan pelipisnya dengan kasar. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Andi tidak lagi berada di jalanan. Ia kini berdiri di dalam sebuah ruangan gelap, lembab, dan dipenuhi bau amis. Dan di tengah ruangan itu, ia melihatnya. Sebuah altar. Di atasnya, tergeletak sesuatu yang dulu adalah manusia. Atau mungkin, lebih tepatnya, korban. Dagingnya robek di beberapa bagian. Wajahnya tak lagi berbentuk. Tangan dan kakinya terikat erat dengan kain hitam yang mengeluarkan asap tipis. Dan di ujung altar itu, Pak Harto berdiri. Tetapi kali ini, tubuhnya tidak seperti manusia. Matanya hitam sepenuhnya. Bibirnya bergerak meskipun ia tidak berbicara. Di belakangnya, bayangan makhluk itu semakin besar. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Andi merasakan tubuhnya melemah. Ada sesuatu yang menarik jiwanya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya kaku. Suara-suara berbisik di telinganya. Nama-nama orang yang tidak ia kenal. Tangisan, jeritan ketakutan. Gantikan aku, gantikan aku, gantikan aku. Andi menggigit lidahnya sendiri sekuat tenaga. Rasa sakit yang menyengat menyadarkannya sejenak. Ia menggertakkan giginya, berusaha melawan kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya. Dia harus keluar dari sini. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, ingatannya melayang ke satu tempat. Sebuah nama yang pernah ia dengar dari seseorang di kampungnya dulu. Mbah Kromo. Seorang paranormal tua yang dikabarkan bisa menangani gangguan dari dunia lain. Dengan sisa kekuatan yang ada, Andi berusaha menggerakkan bibirnya. Aku tidak menerima perjanjian ini. Ruangan itu berguncang. Jeritan terdengar dari segala arah. Makhluk itu merentangkan tangannya, seolah marah. Andi menutup matanya, mengumpulkan seluruh tekadnya. Dan saat ia membukanya lagi,
Ia kembali ke dunia nyata. Andi tersentak bangun. Tubuhnya bersimbah keringat dingin. Ia masih berada di jalan. Malam masih pekat, tetapi sesuatu telah berubah. Kini, ia tahu bahwa ia sedang diburu. Tanpa membuang waktu, ia bangkit dan berlari. Ia harus menemukan Mbah Kromo sebelum semuanya terlambat. Andi berlari tanpa henti. Napasnya tersengal. Kakinya terasa seperti hendak patah. Tetapi ia tidak peduli. Ia harus menemukan Mbah Kromo. Jalanan malam begitu sunyi, seperti dunia telah menolaknya. Tidak ada mobil yang lewat, tidak ada suara jangkrik, hanya desir angin yang membawa bisikan-bisikan mengerikan. Kau tidak bisa lari. Bisikan itu terus menghantui, seolah sesuatu berlari di sampingnya, mengikuti setiap langkahnya. Tiba-tiba, di kejauhan, Andi melihat sebuah rumah tua di tengah persawahan. Rumah itu kecil, temboknya retak-retak, dengan cahaya lampu minyak yang berkedip di dalamnya. Tanpa ragu, Andi mengetuk pintu dengan panik. "Mbah Kromo, tolong saya." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan menatapnya dari balik pintu. Matanya tajam, seolah bisa menembus ke dalam jiwa. "Kau sudah terlambat." Andi terengah-engah. Saya dikejar sesuatu. Saya tidak mau mati. Mbah, tolong." Mbah Kromo terdiam sesaat, lalu menghela napas. Ia membuka pintu lebih lebar dan menarik Andi masuk. Di dalam rumah, asap dupa memenuhi udara, bercampur dengan bau minyak yang menyengat. Rak-rak kayu dipenuhi benda-benda aneh, keris tua, botol berisi cairan hitam, serta berbagai jimat. Mbah Kromo duduk bersila di lantai dan menatap Andi dengan serius. "Ceritakan semuanya." Andi menceritakan semuanya dengan suara gemetar. Pekerjaan dari Pak Harto, rumah mewah, makhluk mengerikan, dan bagaimana kini ia diburu. Wajah Mbah Kromo mengeras. Itu bukan sekadar makhluk gaib biasa. Itu adalah penagih jiwa. Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam. Makhluk itu berasal dari perjanjian pesugihan yang mengikat nyawa manusia sebagai bayarannya. Siapapun yang menerima harta dari perjanjian itu akan menjadi bagian dari rantai kutukan. Andi merasakan tubuhnya melemah. Jadi ini harga dari kekayaan yang ia terima? "Mbah, saya harus bagaimana? Tolong saya." Mbah Kromo terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan sebilah belati tua dengan gagang yang diukir dengan tulisan Jawa kuno. "Ada satu cara untuk memutuskan perjanjian itu," katanya pelan. "Kau harus memberikan pengorbanan kepada makhluk itu. Untuk membebaskan dirimu, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawamu sendiri." Andi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Mbah?" Mbah Kromo menatapnya tajam. "Seseorang yang kau cintai." Dunia Andi terasa runtuh seketika. Ia memikirkan ibunya yang tinggal di desa, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Wanita yang selalu mendoakannya, yang menangis bahagia saat melihat anaknya bisa hidup berkecukupan. Ia tidak bisa melakukan ini. Namun, sebelum Andi bisa berkata apa-apa, udara di dalam rumah tiba-tiba berubah. Lampu minyak bergetar. Asap dupa berputar dengan sendirinya, dan suara itu terdengar lagi. "Pilihlah." Di sudut ruangan, makhluk itu muncul kembali. Andi menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Kromo menggenggam bahunya erat. "Waktu kita tidak banyak." Air mata mengalir di pipi Andi. Tidak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menekan nomor 1 di daftar panggilannya. Telepon berdering. Setelah beberapa detik, suara lembut ibunya terdengar di seberang. Air mata Andi jatuh. Tangan yang memegang belati bergetar hebat. Belati di genggamannya terasa begitu berat. Napasnya tersengal, dadanya sesak. Di seberang telepon, suara ibunya terdengar lembut, penuh kasih sayang. "Andi, ada apa? Nak, suaramu kok terdengar aneh." Air mata jatuh dari mata Andi. Hatinya terasa terkoyak. Makhluk itu berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya makin besar,
Bayangannya berdenyut seperti jantung yang memompa darah. Ia menunggu. Pilihlah. Suara itu menggema dalam kepalanya. Andi memejamkan mata. Ia tahu jika ia tidak melakukan pengorbanan, nyawanya akan diambil, atau lebih buruk, jiwanya akan menjadi milik makhluk itu untuk selamanya. Tapi bagaimana bisa ia mengorbankan ibunya? Ia menggigit bibirnya keras-keras, berharap rasa sakit itu bisa membangunkannya dari mimpi buruk ini. Tapi ini bukan mimpi, ini kenyataan. Di seberang telepon, ibunya bertanya lagi, "Andi, kamu kenapa, Nak?" Andi menarik napas dalam. Kemudian, dengan suara gemetar, ia berkata, "Ibu, aku sayang ibu." Seketika, suara di seberang berubah, bukan suara ibunya lagi. "Kami sudah tahu pilihanmu, Andi." Darah Andi membeku. Tiba-tiba, ruangan bergetar hebat. Belati di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Mbah Kromo berteriak, "Andi, keluar sekarang." Tapi Andi tidak bisa bergerak. Dari layar ponselnya, ia melihat sesuatu yang mustahil. Bayangan hitam muncul di balik ibunya, matanya merah menyala. Dan dalam hitungan detik, telepon terputus. Andi menjerit, "Ibu!" Makhluk itu tertawa. Tawanya menggema, mengiris telinga. Andi merasakan sesuatu merobek dadanya, bukan secara fisik, tapi seolah jiwanya ditarik keluar dengan paksa. Dan segalanya menjadi gelap. Andi terbangun di ranjangnya. Ia mengerjap-ngerjapkan mata. Matahari sudah tinggi, menyinari ruangan mewahnya. Tidak ada makhluk itu. Tidak ada Mbah Kromo. Hanya dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan langsung menekan nomor ibunya. Nada sambung terdengar. Tidak ada jawaban. Dadanya makin sesak. Ia mencoba lagi, dan lagi. Masih tidak ada jawaban. Lalu, di tengah keputusasaannya, sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Dengan jantung berdebar, Andi membuka pesan itu. Hanya ada satu kalimat. Perjanjian telah dipenuhi. Jari-jari Andi terasa mati rasa. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Dan saat itulah ia menyadari, ia telah kehilangan ibunya. Perlahan, ia bangkit dari ranjang. Kakinya terasa lemas. Ia berjalan menuju cermin di kamar, menatap pantulan dirinya sendiri. Namun yang ia lihat bukan lagi dirinya. Di dalam cermin, matanya kini berwarna hitam pekat. Dan di belakangnya, sosok makhluk itu berdiri, tersenyum puas. Andi tidak pernah benar-benar bebas. Ia kini menjadi bagian dari perjanjian itu. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah perjalanan yang mencekam tentang keserakahan, kutukan, dan harga yang harus dibayar demi kekayaan instan. Kisah Andi adalah pengingat bahwa tidak ada hal di dunia ini yang benar-benar gratis. Setiap keinginan yang terlalu mudah diraih seringkali membawa konsekuensi yang tak terduga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan dan renungan bagi kita semua. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah tergoda oleh jalan pintas yang menjanjikan keberuntungan tanpa usaha. Apapun yang diperoleh dengan cara instan, seringkali memiliki harga yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Hiduplah dengan kejujuran, kerja keras, dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan usaha sendiri akan membawa berkah yang lebih besar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang kita sadari.